وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, perindu syafaat Rasulullah, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kasih sayang, mencurahkan kemurahannya kepada kita, keluarga, anak-anak keturunan kita fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih seputar tentang keutamaan Makkah dan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Babu qaulillahi ta'ala. Bab ini menerangkan tentang firman Allah Ta'ala yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-haram wal-hadya wal-qala'id dhalika lita'lamu أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Al-ayah. Ja'ala menciptakan atau menjadikan Allah, siapa Allah, Al-Ka'bata kepada Ka'bah, bangunan, ya. Bangunan Ka'bah Al-Bait al-Haram sebagai tempat ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini perlu kita garis bawahi, Allah menciptakan Ka'bah sebagai Bait al-Haram. Tujuannya saja sebagai tempat rumah bagi hambanya yang beribadah kemudian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat Ka'bah menjadi pusat perhatian umat manusia, umat Islam sedunia, maka ini memang wajar karena tujuan Allah menciptakan adalah sebagai Baitul Haram. Bait ini kan rumah. Rumah ini kita maknai sebagai satu tempat. Tempat tinggal dan perpusatnya manusia melakukan kehidupan. Jenengan misalnya punya rumah. Buat apa rumah? Rumah itu tempat tinggal. Namanya tempat tinggal. Apa yang dilakukan di dalam rumah? Kehidupan. Aktivitas kehidupan di dunia. Keluarga dan sebagainya. Semuanya di dalam rumah. Nah, ini Allah menciptakan rumah untuk seluruh umat manusia. Yang diciptakan sebagai bentuk kemuliaan. Nah, bagi orang yang berada di tempat itu akan mulia. Bagi orang yang mengingat tempat itu akan mulia.
Bagi orang yang mendoakan orang yang berada di tempat itu pasti akan milo kamu jannah. Ya, karena memang Allah menciptakan untuk kemuliaan. Untuk apa lagi? Qiyamal linnas. Untuk apa? Untuk pusat perhatian manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala anika menciptakan Baitul Haram, menciptakan Ka'bah, menciptakan Ka'bah di Masjidil Haram untuk apa? Qiyaman linnas. Manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusat perhatian manusia. Kalau kita lihat sekarang dari berbagai macam penjuru dunia berlomba-lomba sekarang menuju perjalanan Mekah Madinah. Ada yang kloter pertama yang awal langsung ke Madinah. Ada yang sekarang ini perjalanan ke Mekah dari berbagai macam daerah dan negara. Pusat perhatian adalah Ka'bah. Pusat perhatian adalah Masjidil Haram. Dan disitulah wasyahrul haram. Allah menciptakan bulan yang mulia. Apa yang dimaksud bulan yang mulia? Yang 4 bulan salah satunya adalah yang menjadi perhatian pusat manusia semua berkumpul di Mekah adalah bulan Dzulhijjah, bulan ibadah haji. Ini kan memang sudah disetting, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nyiptatunya ini kan by design. Kalau kata bahasa anak-anak mungkin by design, direncanakan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berkehendak sekarang jadi, tapi tidak. Ini artinya mau menunjukkan kepada manusia bahwa dalam segala sesuatu terencana. Hidup ini kan tuh ada planning, ada desain, ada perencanaan. Ya. Hari ini berapa tempat yang mau saya berikan bantuan. Hari ini berapa tempat yang mau saya sebarkan pengetahuan. Hari ini berapa tempat yang saya harus beraktivitas menunjukkan kebenaran. Nah, ini kan didesain, direncanakan, dirancang semua. Nah, itu. Nah, kemudian wal hadiya wal qala'id. Ini kan 2 binatang, hadiya wal qala'id. Binatang yang disembelih di tanah haram. Makanya bulan haji ini kan, ya, bulan haji itu bukan banyak. Rata-rata mayoritas orang yang menggunakan namanya haji tamattu, yaitu dia menyembelih dam namanya. Dam ini ketentu sebagai pengganti. Kenapa? Karena memang hajinya haji tamattu, kau nyembelih. Kecuali yang dari sini misalnya, dari Indonesia, terbang dari Indonesia, dari asrama haji, langsung menggunakan baju ihram, niat dia ihram untuk haji, sudah, tidak usah nyembelih. Tak usah nyembelih, tak usah ngangkut dam, tapi jarang orang yang kuat dan bisa. Siapa yang mau bisa? Misalnya di situ Bondo berangkat tanggal 19, anggap tanggal 20 di asrama haji. Berangkat tanggal 20 hari Arafah tanggal 9 itu tanggal 28 apa tanggal 27 kira-kira tanggal 28 27. Coba kalau 20 anggap 21 nya 20 21 22 23 24 25 26 27 anggap seminggu. Siapa yang kuat menggunakan pakaian ihram dengan larangan-larangannya harus dijaga. Tak kuat. Tidak menggunakan celana dalam seminggu, tak sikat gigi, kuat tak sikat gigi, tak pakai odol, tak boleh karena larangan, tak pakai parfum, tak pakai celana dalam seminggu. Nah, yang penting tidak menjaga pembicaraan. Tak boleh jorok. Pokok larangan-larangan yang dilarang itu tidak boleh dikerjakan selama seminggu. Ada sih kuat. Dan ada yang kuat mendingan nyembeli di dam. Ya, palinglah sekitar 3 jutaan, 4 jutaan uang sekarang sudah. Yang beli. Jadi kalau musim haji, ya, tempat tidak bisa banyak. Nampaknya mana kambing itu sudah berserakan. Coba beli
sembelih semuanya. Kenapa? Karena itu. Nah, ini binatang itu disembelih, darahnya dialirkan di kota Mekah. Terbukti sekarang. Nah, inilah. Ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kota Mekah ya. Jadi kalau yang mau menggunakan haji ifrad tak usah nyembelih. Kenapa? Nah, tapi kalau ngakui ihram, mulai niat ihram dari Solfajir asrama haji. Seminggu tak ngakui parfum, seminggu tak ngakui sabun, boleh tak apa-apa. Seminggu tak ngakui sabun. Kau larangan dijaga, tak boleh pakai harum-haruman, tak boleh, betul sudah, dasar, jarang. Makanya orang lebih memilih mengeluarkan uang. Nah, Allah subhanallah. Ya. Ada guru saya yang kuat, Al-Maghfurlah, Al-Arif Billah, Sayyidil Habib Mustafa bin Alwi Al-Jufri. Beliau aneka hafad Quran. Beliau kuat mulai dari asrama haji menggunakan baju ihram ke Mekah. Tapi warok beliau ni jarang ada ngah, jalan tak pernah ada ngah aja. Mun laureng ada ngah tak pasti warok. Ada aja beliau menang. Nah, warok beliau ni. Nah, tawadu, hafad Quran. Nah, jadi saya baca berak nakrin Quran nama lo. Jadi atawaf Quran sekali rengan sana juz sekali kan hafal. Betong leng-leng kan kadang pun berapa juz, kadang hatam. Jadi kalau beliau tawaf aneka bukan di tempat di situ, tapi di atas tempat khusus karena beliau cek ngapa lagi. Oh, aleng-leng ngapa lagi Al-Qur'an. Beliau Quran berjalan, beliau berjalan. Kuat beliau. Kita tak kira bentaan dia. Enggak apa-apaan tak kuat. Tak kuat. Koki akemia, koki anu waktu. Nah, sal ki antara kano po banyak ki ngaba-abaan ki ngakan mano paduk keruduk do ka Mekah furious sip makan Arab ada. Lah makanan Arab je tak ada. Artinya ka jeding mano pasti kene pun tak penyesuaian ki makanan Indonesia dengan makanan Arab. Ada tak sempurna ki. Nah, oleh karena itulah Allah ni kan pun direncanakan. Jadi ada binatang yang disembelih di kota haram. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini semua untuk kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu, maha mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, wa anna Allah bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini pun direncanakan oleh Cek Mekah akan menjadi tempat yang menjadi pusat perhatian. Terbukti manggen kan. Dan Mekah itu dijaga, tidak ada orang non Muslim bisa masuk Mekah, tak bisa. Umat bodoh orang tak jilbab, ini apa ada orang tak jilbab Mekah Madinah, terang neng kuah. Bagulah dan celan arwah bani neng Mekah Madinah, Jeddah, mon Jeddah bani tanah haram boh. Nah, napa dengan kornes, napa mau nak belajar yang antara ibadah umrah dan haji, berusaha. Arwah Jeddah lah, Jeddah tak pada, ben Mekah, Madinah. Yang dimaksud haramain, tanah yang dimuliakan, dua tanah haram, Mekah, Madinah. Mon Jeddah tak masuk je. Makan dengan Jeddah punya orang aleginan kan, legin, kacamata. Namanya mana rambut pirang semacam marah, kenapa tak ngaku jilbab ya banyak, siapapun saja orang non muslim bolehnya mana Jeddah. Mula Makkah Madinah tak ada orang yang tidak berjilbab, orang yang buka aurat tak ada, orang non muslim tak berani masuk, tak boleh masuk di Mekah. Mun di Jeddah, kan kita okey Jeddah pun Mekah, Madinah. Lagi Jeddah ki banyak ki apa? Rambut nama orang pirang lagi. Nah, banyak orang mirah-mirah. Kan orang ada yang mak banyak kan Jeddah. Biasa tempat bukan pusat perhatian, pusat perbelanjaan. Bolonco malah biasa. Ya, itulah Allah menciptakan Ka'bah. Nah, di dalam Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Napa? Dalam kini kan bedanya mana betul.
Hajarul aswad, batu yang aswad ni ka beto, aswad ni ka cel. Al-hajar nikah batu. Al-hajarul aswad. Jadi batu yang hitam. Lagi nikah. Nah, batu yang hitam ini kan batu yang biasa. Tapi kenapa menjadi pusat perhatian orang-orang harus istilah, menyentuh, ya, meraba, dan mencium. Namanya Hajar Aswad. Padahal batu biasa. Oh, ro'om, jangan siapa. Oh, ini kok batu ini gak batu biasa. Cuman karena Allah yang meletakkan, yang mencium Rasulullah menjadi pusat perhatian. Makanya di dalam satu hadis ini, haddatsana Muhammad bin Katsir, akhbarana Sufyan 'anil A'mashi, an Ibrahim an Abis ibn Rabi'ah an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi siapa Sayyidina Umar ilal hajaril aswad, kepada batu yang hitam. Jadi Sayyidina Umar datang mendekat kepada batu hitam, Hajar Aswad tadi. Kemudian setelah nyampe di depan batu hitam tadi, Hajar Aswad tadi, faqabbalaha. Kemudian Sayyidina Umar mencium batu hitam itu. Nah, yang menarik, faqala. Setelah mencium, faqala, maka Sayyidina Umar berkata, inni a'lamu annaka hajarun. Aku ini mengetahui. Sesungguhnya aku tahu, wahai batu, annaka, sesungguhnya engkau batu, hajarun, adalah hanya sebuah batu. Tidak lain apa. Engkau hanyalah hajarun, sebuah batu, la tadurru, dan engkau tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun saja. Wala tanfa'u, dan engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada siapa saja. Betul. Beri manfaat berapa? Tak bisa. Beri mudarat berapa? Tak bisa. Ini kan Sayyidina Umar nih kan. Tetapi walaula anni, seandainya aku walaula anni ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium engkau, ma qabbaltuka, maka aku tak akan mungkin mencium. Jadi Sayyidina Umar nyium ini karena betona, karena saya nyium betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya namun orang kasar cek salah niat nyari Allah yang Allah tanamkan, esirnya Allah ada nang betona. Dan nikah betul nikah mulja karena Allah yang meletakkan batu itu. Ben Kanjeng Nabi yang mencium. Di Rasulullah mencium. Di Sayyidina Umar nyium betul bukan karena betona. Dan nikah yang harus kita lihat. Karena Rasulullah sepak dengan ihaba adalah kanjeng Nabi. Karena apapun yang tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, maka tidak akan berdampak kepada kemuliaan dan kebaikan. Tadi kan, karena kanjeng Nabi senyium, itu karamat betul. Takut bukan kanjeng Nabi itu karamat. Jadi kanjeng Nabi ini kan disebutkan 7 kali putaran. Rasulullah nikah umrah 4 kali. Ibadah haji nikah 1 kali. Nah, ketika Rasulullah SAW ibtana umrah banyak macam. Aku udah lupa tahapannya. Ketika Rasulullah keliling pertama, Rasulullah mencium batu itu. Kemudian waktu umrah lagi keliling, Rasulullah tak mencium, tapi waktu itu tawaf Rasulullah dengan untanya. Jadi tongkatnya disentuhkan ke batu. Kemudian pernah yang terakhir, umrah yang terakhir Rasulullah tidak menyentuhkan, tapi cuma memberikan isyarat, istilah melambaikan. Istilah ini kesangkuna menyentuhkan tangan ke batu itu dan menciumnya. Nah, karena isyarat Rasulullah pernah cuma melambaikan tangan, mencium dari jarak jauh, isyarat. Nah, dicium. Disentuhkan, diluruskan ke Hajar Aswad, kemudian disitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dicium. Nah, ini sangkuna, makna istilah kenika meninggal nikah. Nah, itu isyarat. Sangkuna mencium, meletakkan tangannya, kemudian dicium, ya.
itu aslinya begitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh. Nah, pernah Rasulullah tidak menyentuhnya, tapi juga memberikan isyarat langsung. Nah, di setiap mau memulai tawaf, nah, cium. Karena semakin saya rasa nyium. Berarti Rasulullah SAW sudah memprediksi bahwa ke depan Hajar Aswad akan menjadi kerumunan dan tidak semua orang bisa mencium Hajar Aswad. Makanya Kanjeng Nabi beri contoh. Nah, saya ingat Kanjeng Nabi tak beri contoh, mungkin orang kudu nyium Hajar Aswad. Siapa? Mungkin putar tak kira bisa tadi. Nah, tidak semua orang bisa nyium Hajar Aswad. Cepat prediksi. Mon dulu cuma Kanjeng Nabi tak rebuan ngak kini. Kata tak perempuan nyium atau kak benar lah nyium bisa. Nah, tapi Rasulullah sudah melihat ke depan ini akan menjadi pusat perhatian. Makanya Rasulullah mencontohkan. Nah, jadi kita yang tak sempat nyium Hajar Aswad tak menapa. Sepenting mulai tawaf. Nah, sudah mulai papat den ke Kanjeng Nabi kalau batu ini mulia karena Allah dan Rasulullah. Nah, ini kan nyontoh Sayyidina Umar. Bentai betul tak bisa beri apa-apa aja. Engkau tak kira nyium been montak Rasulullah menci. Ya Allah, ini kan luar biasa nih. Dan batu ini sudah bisa mempersatukan apa? Kabilah, kepentingan menjadi satu. Satu ketika Ebektona direhab lah ya, diperbaiki Ka'bah di zaman Nabi. Kemudian batu itu nyaman direhab, ditaruh dulu. Nah, untuk meletakkan lagi marepon erehab kan esabu apa nih betul kan? Nah, siapa yang mau meletakkan batu itu ke Mekah? Ke Ka'bah. Oh, banyak sudah orang-orang yang berkepentingan. Saya kabilah ini, suku ini, rebuan. Oh, tak bisa. Berapa beton setong kenting rebu. Engkau, saya. Artinya apa? Semua orang ingin barokah dari batu itu. Nah, popularitas yang diketengahkan pada waktu. Akhirnya apa? Nah, ampun, sudah, tidak bisa kalau begini. Begini saja. Yang berhak nanti meletakkan batu ini ke Ka'bah, orang yang pertama kali besok masuk di pintu Ka'bah. Siapa yang pertama kali masuk? Oke, siap. Sepakat semua kabilah, semua suku. Kabilah ini ke suku. Itu saya makin ke suku Jawa, suku Nikah. Dan Arab ini kan banyak, bodoh suku Quraisy. Tapi suku yang mulia, saya tengki grid ini kan, gridnya ini ke suku Quraisy. Rasulullah berasal dari suku Quraisy. Nah, apa? Singkat cerita, sudah. Besok siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram? Itu yang berhak meletakkan batu. Kemudian siapa? Orang kan tentunya berlomba-lomba kan. Tetapi tak bisa ini direncanakan. Ini kan kehendak Allah. Siapa yang pertama kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi masuk pertama kali. Berarti, Muhammad yang berhak meletakkan batu ke Ka'bah. Tapi karena punya hak Kanjeng Nabi sudah punya haknya Kanjeng Nabi sudah batu itu. Tapi Rasulullah SAW tidak mementingkan kepentingan dirinya. Apa kata Nabi? Batunya kemudian surbanna namanya mana? Rida ya, ridanya monika mana imamah. Nika bodoh rida ini tebel ya. Burda kayak selimut, rida itu kayak selimut tebal. Rasulullah kan kayak aku imamah kemudian pakai rida. Nah, ridanya Rasulullah dibentangkan. Dibentangkan, kemudian batunya ditaruh di tengah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada seluruh pemimpin dari kabilah, silakan kabilah satu pemimpinnya siapa? Pegang ujung dari surban ini, dari ini. Ayo kita letakkan bersama-sama. Ya Allah. Tetapi engkau bisa meletakkan semuanya. Inilah Rasulullah disatukan dengan Hajar Aswad. Untuk Pak Abo ini beri aku nih kaya tak ngerengger ya. Kalau slow tak milo tak ada engkau nilutri lah. Nah, undian jatuh ke tangan saya tak pamilo saya. Tapi Rasulullah tidak, agar semua orang merasakan kebahagiaan. Ini kan strategi juga.
Yang pertama, mungkin ada kebencian dari suku-suku yang lain kepada Nabi Muhammad. Kan mau bersaing kan? Oh, ternyata Muhammad memiliki kekuatan dan kekuasaan itu. Jatuh kepada Muhammad. Oh, bersaing pun. Aten taksib. Tapi Nabi Muhammad disatukan boleh. Nah, sehingga yang mau benci tidak jadi. Tore kanjai. Ayo kita bawa bersama-sama. Oh, ya Allah. Tapi kita tetap tidak ada pak dekat Ka'bah, masa batu ini kalau butannya kan tak mungkin, tetap Nabi Muhammad yang naruh ke Ka'bah. Tapi paling tidak kan senang kan, semua suku bisa mengantarkan ke Ka'bah. Inilah strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyatukan. Dan ini, si bocil tak ngecik. Nah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ka'bah bangunan dan batu yang ada di dalamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga berkuste Allah. Moga-moga kita setuju bisa sholat di depan Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, baik mencium secara nyata maupun secara isyarat tadi. Nah, isyarat. Ya maksud tak isyarat dengan disa, bukan isyarat dengan situ benda. Jadi dengan Karangasem dan tidak berus. Ya, yang sabar. Harus yang mentepkan aja kan. Kata asik katanya lagi. Nah, maksudnya lagi di sana Mekah. Bikin bulan untuk beri isyarat keluar masjid. Ya, ada mak. Mekah mana lagi dia. Nah, lagi Mekah ngabis ke Hajar Aswad. Nah, mudah-mudahan kita bisa nyampe ke Mekah, Madinah, bima syi'ta wa kaifa syi'ta ya Allah. Panggil kami setuju jamaah setuju nah tanteretan bisanya bis ke ajunan ya bis ke astana nabi pun ajunan bisa asalat nang maqam Ibrahim bisa adzikir asalat nang hijir Ismail bisa ya Allah mencium Hajar Aswad baik nyata maupun isyarat kasetujana rezeki kakak setuju ajunan sehingga kungi hak setujana kebesaran kekuasaan ya Allah kalaban syafaat Nabi ajunan bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤفات من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه